karena pada dasarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini saya ingin membahas ini ya teman. Nah, oke teman-teman, untuk pembahasan yang pertama yaitu di sini saya ingin membahas tentang tips dalam budidaya kutu air. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini, cus lah. Nah, pada intinya untuk tips dalam budidaya itu teman-teman itu harus sabar dalam menunggu ya, itu menunggu air di situ yang untuk kultur itu menunggu agar jadi ataupun menunggu kutu air tersebut berkembang. Karena pada dasarnya itu untuk ternak kutu air di situ yang paling utama adalah air, karena air di situ harus mengandung banyak makanan, mengingat kutu air tersebut itu berkembang dengan sangat cepat. Jadi ketika perkembangan di situ cepat, otomatis banyak membutuhkan makanan. Jadi untuk fermentasi itu hanya ibaratnya itu vitamin lah, vitamin untuk mempercepat baik itu si kutu air ataupun pakan kutu air tersebut. Misal teman-teman itu ingin menggunakan fermentasi, untuk saran saya ketika teman-teman itu menggunakan fermentasi dan di situ menggunakan air yang bersih, karena nggak ada air bekas ikan atau air bekas apa ya, di situ upayakan teman-teman harus mendiamkan terlebih dahulu air tersebut ya teman-teman, maksudnya mendiamkan, jadi didiamkan minimal 3 hari di situ, tapi sudah dimasukkan fermentasi ketika teman-teman menggunakan fermentasi. Selanjutnya ketika teman-teman itu menggunakan green water, itu sudah jelas minimal 3-4 hari untuk kemudian teman-teman itu tebar bibit. Ada juga yang menggunakan Chlorella itu nggak mungkin kita itu beli 1 ember, karena di situ sudah jelas Chlorella itu hanya 1 kantong plastik aja, plastik ukuran setengah kiloan itu sudah berkisar 70 ribuan ya, itu terbilang itu sangat mahal. Selanjutnya ketika teman-teman menggunakan Chlorella itu juga harus mengultur Chlorella itu tersebut ya teman. Terus teman-teman ketika menggunakan air lele, walaupun kelihatan instan ya, tapi untuk pembuatan air lele itu pada awalnya itu juga membutuhkan waktu yang bahkan lebih lama teman-teman. Karena untuk air tersebut bisa bagus untuk kutu air, paling enggak itu sekitar 3 mingguan itu sudah bisa dibilang sempurna untuk kutu air. Ada juga yang di situ menggunakan kohe puyuh atau kotoran puyuh. Nah, ketika teman-teman menggunakan kotoran puyuh itu di situ malah sudah jelas itu paling enggak minimal 1 minggu agar air tersebut bisa sempurna untuk budidaya kutu air. Nah, jadi pada intinya karena kutu air di situ membutuhkan banyak sekali makanan, itu harus mendiamkan air tersebut terlebih dahulu atau mengendapkan agar air tersebut itu mengandung banyak pakan. Jadi nggak ada yang instan teman-teman, susah itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin dalam eksperimennya itu berhasil instan sekali gitu, itu teman-teman bisa komen di bawah untuk medianya ya teman-teman, agar yang lain itu juga tahu. Nah, selanjutnya di sini ada lagi ya teman-teman. Di sini untuk teman saya itu ada yang kultur kutu air itu menggunakan air comberan. Nah, di situ untuk air comberan itu memanfaatkan pembuangan dari kamar mandi yang di situ hanya kotoran yang bersifat cair saja, bukan yang berat-berat, itu terlalu ekstrim. Itu juga hasilnya
menurut saya itu kemarin juga sangat melimpah ya, itu juga bisa. Tapi ya sama aja, ketika langsung pembuangan pertama itu nggak bisa ketika langsung dimasuki starter, karena ketika air di situ jernih itu pasti akan menimbulkan adanya kutu jet. Nah, selanjutnya untuk media-media yang bagus untuk kutu air. Nah, di sini untuk medianya sebenarnya dalam video saya yang di sini kemarin itu sudah saya sarankan. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran bisa tonton video tersebut. Itu yang menurut saya itu paling bagus dan paling mudah untuk dipraktekkan agar teman-teman itu bisa sukses dalam budidaya kutu air. Selanjutnya untuk hama itu sendiri ya. Pada intinya itu hama kutu air itu cuma kalau menurut saya itu ya hanya pada airnya itu sendiri. Ya walaupun di situ kutu jet itu hama kutu air, tapi di sini itu bisa teman-teman apa ya? Teman-teman ibaratkan lah. Walaupun kutu air itu murni, semua itu kutu air, belum ada kutu jet. Tapi di situ ketika teman-teman itu kultur menggunakan air yang di situ tidak cocok untuk kutu air, maka hasilnya akan keluar kutu jet. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu asal mula kutu jet itu dari mana, teman-teman juga bisa komentar di bawah ya teman-teman. Asal mula kutu jet itu dari apa? Atau mungkin evolusi kutu air atau gimana? Nah, selanjutnya di sini ada untuk kolam yang ideal untuk kutu air. Nah, pada dasarnya untuk kolam ideal kalau menurut saya itu paling ideal itu masalah ketinggiannya saja. Karena saya itu sebelumnya juga pernah mencoba untuk kultur kutu air yang di situ airnya hanya sedikit sekali. Mungkin saya kasih cuma sekitar 5 cm saja atau mungkin malah nggak nyampe. Walaupun di situ airnya itu jadi, karena saya itu mengultur menggunakan ember juga jadi, tapi ketika air tersebut hanya sedikit dalam ketinggiannya, walaupun itu longgar tapi sedikit, itu untuk perkembangannya itu sangat kurang. Karena yang pertama efeknya itu air itu cepat menjadi jernih. Ketika air itu jernih secara otomatis, ya di situ bisa keluar hama, atau di situ juga masalah ketika di situ terpapar sinar matahari, kutu air bisa mati atau sebagainya lah ya teman-teman. Banyak sebenarnya. Untuk besarnya itu berapa? Nah, untuk besarnya teman-teman itu kalau menurut saya paling minim gitu ya. Paling minim itu teman-teman menggunakan ember. Misal kita ibaratkan itu bak mandi atau ember lah, sama saja ya. Atau bisa diibaratkan itu styrofoam lah, biar gampang ya teman-teman ukurannya. Ketika teman-teman menggunakan styrofoam itu ketika full itu maksimal hanya paling enggak menghasilkan sekitar 5 sendok saja ketika teman-teman serok semua. Jadi teman-teman itu semakin longgar dan semakin dalam itu akan semakin bagus untuk kutu air, walaupun di situ airnya jernih teman-teman. Nah, jadi persentase keberhasilan itu tergantung besarnya kolam kutu airnya. Tapi ketika teman-teman hanya ingin mencoba, misal ingin bereksperimen, teman-teman itu bisa hanya menggunakan ember saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya itu ingin sedikit klarifikasi tentang video saya yang disitu membahas masalah membasmi kutu jet, mungkin itu ya teman-teman. Yang disitu hanya membuang air saja. Itu saya hanya membuang air saja karena pertama faktor itu sudah terlalu sore. Terus dalam video akhir juga saya itu menjelaskan sedikit untuk selanjutnya ya teman-teman, tahap selanjutnya. Jadi itu sebenarnya dari pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Ya emang benar, menurut saya itu emang benar, ketika di situ sudah keluar kutu jet itu mau nggak mau kita tetap harus membuang semua air tersebut, walaupun di situ sudah ada kutu airnya. Atau teman-teman bisa menyerok dulu kemudian untuk pakan ikan-ikan terlebih dahulu. Tapi ketika kutu air yang di situ sudah tercampur kutu jet, itu kalau digunakan untuk kultur lagi itu sangat susah persentase berhasilnya ya, karena di situ sudah mengandung kutu jet. Jadi mungkin hanya beberapa hari di situ
kutu cat sudah keluar lagi gitu. Terus untuk menyortirnya itu juga sangat susah. Makanya di situ saya menyarankan lebih baik teman-teman itu membuang langsung semuanya. Kemudian kolam itu dibersihkan menggunakan gombal, menggunakan apa sih? Kain bekas ya teman-teman, menggunakan kain bekas mungkin kayak gini, nggak apa-apa lah. Dibersihkan sampai airnya itu kering, lalu teman-teman itu diamkan paling enggak 3 jam terpapar sinar matahari. Itu fungsinya apa? Untuk mengantisipasi adanya kutu cat yang masih ada di dalam kolam tersebut. Nah, untuk tahap selanjutnya itu juga harus menggunakan air yang cocok untuk kutu air lagi. Jadi tidak asal menggunakan air bersih kemudian dikasih starter lagi, itu ya hasilnya mungkin hanya 5 hari sudah keluar kutu cat lagi. Ya seperti biasalah ketika teman-teman kultur menggunakan air bersih itu ya paling bertahan 5 hari. Nah, mungkin cukup sekian dari video saya buat teman-teman yang belum jelas atau mungkin saya juga terburu-buru sih. Jadi teman-teman itu bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.